Shalom, Amang Inang. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube ini. Doa kami kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada saat ini yaitu epistel di Minggu tanggal 7 Juni 2026, yaitu surat pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat Korin, yaitu 1 Korintus pasal 10 dimulai dari ayat ke-18 hingga ayat ke-26. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat dan pengertian, kiranya Engkaulah yang menuntun kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita yaitu tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 dimulai dari ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, bahwa berhala adalah sesuatu. Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapatkan bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan Anda sedang meminjam mobil milik sahabat Anda. Mobil itu bersih, tangki bensinnya penuh, dan performanya luar biasa. Karena Anda tahu betul bahwa mobil itu bukan milik Anda, melainkan milik sahabat Anda. Bagaimana cara Anda mengendarainya? Pasti Anda akan sangat berhati-hati, bahkan merawatnya dengan baik, dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang merusak mobil tersebut. Tema khotbah kita hari ini adalah dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang ke-26. Sadar atau tidak, seringkali kita hidup di dunia ini seolah-olah kita adalah pemilik mutlak atas hidup kita, atas uang yang kita miliki, atas waktu kita, bahkan tubuh kita. Melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan tentang siapa pemilik alam semesta ini yang sah dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai peminjam atau pengelola milik Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mengikuti penjelasan nas khotbah hari ini. Apakah yang akan kita terima? Yang pertama, jangan berbagi hati dengan pemilik palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada zaman itu, jemaat di Korintus merasa bingung karena kota yang mereka tinggali dipenuhi dengan kuil berhala. Berkaitan dengan hal itu, Paulus mengingatkan mereka bahwa berhala itu sebenarnya tidak ada artinya. Patung itu hanyalah benda mati, sebagaimana tertulis pada ayat yang ke-19. Makanan yang dikorbankan ke patung itu juga pada dasarnya tetaplah makanan biasa. Tetapi Rasul Paulus memberikan peringatan keras, sebagaimana tertulis di ayat 20 dikatakan, di balik penyembahan berhala
Ada kuasa roh jahat yang ingin diakui sebagai pemilik hidup manusia. Terkait dengan penjelasan itu, Paulus berkata bahwa kita tidak bisa mendua hati, yaitu minum dari cawan Tuhan sekaligus cawan roh jahat. Ini merupakan metafora atau kiasan yang Paulus sampaikan untuk menunjukkan sebuah kesetiaan secara total dari orang-orang yang percaya. Paulus menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan bahwa dalam hidup orang yang percaya tidak ada istilah jalan tengah, yaitu pencampur adukan keyakinan atau yang sering kita sebut dengan sinkritisme. Sehingga melalui itu diharapkan hidup orang yang percaya adalah kesetiaan mutlak dalam perjalanan hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini berhala kita mungkin bukan lagi patung yang terbuat dari bebatuan. Berhala modern adalah apa saja yang dapat atau akan menggeser posisi Tuhan dari hati kita. Hal ini bisa saja berupa gadget, hal ini bisa saja berupa uang, hal ini bisa saja berupa pekerjaan atau hobi atau ramalan-ramalan akan masa depan. Ketika kita lebih takut kehilangan hal-hal itu daripada kehilangan Tuhan, kita sedang menyembah pemilik palsu. Maka ingat, hanya Tuhan pemilik tunggal hidup kita. Jangan berbagi hati dengan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan gunakan milik Tuhan untuk membangun, bukan untuk merusak. Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus menuliskan kalimat yang sangat sederhana, yaitu pada ayat ke-23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu untuk membangun. Sebagai orang Kristen, kita diberi kebebasan atau kemerdekaan. Kita bebas menggunakan teknologi, kita bebas mencari uang, kita bebas menikmati hiburan. Tetapi karena sadar bahwa bumi dan isinya adalah milik Tuhan, maka kita tidaklah boleh egois. Tolak ukur tindakan kita itu bukan lagi, ini kan hak saya, terserah saya dong. Melainkan apakah tindakan saya ini menjadi berkat dan membangun iman orang lain atau tidak. Sehingga pada masa sekarang, kita boleh katakan uang di dompet kita, status kita di media sosial, atau kata-kata yang keluar dari mulut kita, biarlah semuanya adalah milik Tuhan. Apakah kita menggunakannya untuk membangun sesama atau justru menjatuhkan orang lain? Kebebasan sejati adalah kebebasan untuk melakukan apa yang benar dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Pada poin yang ketiga dikatakan hidup tenang tanpa ketakutan yang berlebihan. Jemaat yang terkasih, bagian ini sangat menenangkan karena Rasul Paulus berkata, kalau belanja di pasar daging, beli saja dan makan. Tidak usah bertanya dengan penuh ketakutan. Ini bekas sesajen bukannya? Ini halal atau haram ya? Mengapa kita bisa hidup setenang itu? Ayat ke-26 menegaskan jawabannya, yaitu sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Karena semuanya milik Tuhan, maka kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Makanan tidak bisa merusak rohani kita jika kita mendirikannya dengan ucapan syukur kepada Sang Pemilik alam semesta. Bapak Ibu, jika kita perhatikan, banyak orang Kristen hari ini hidup dalam ketakutan. Karena apa? Ya, karena banyak orang Kristen yang takut sial, takut hari apes, takut rumah menghadap ke arah yang salah, atau takut diganggu kuasa kegelapan. Firman Tuhan hari ini memerdekakan kita. Dimanapun kita melangkah, tanah dimanapun yang kita injak, udara yang dimanapun kita hidup, semuanya adalah milik Tuhan kita. Maka kuasa-kuasanya melindungi kita. Kita tidak perlu takut pada dunia, asalkan kita melekat kepada Sang Pemilik.
dunia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, maka ingatlah bahwa dunia dan segala isinya, termasuk hidup kita hari ini, adalah milik Tuhan. Maka mari kita bawa pulang 3 hal perenungan sederhana ini. Yang pertama, hormati Tuhan sebagai satu-satunya pemilik hati kita dengan cara singkirkan berhala-berhala modern dalam kehidupanmu. Yang kedua, kelola kebebasan kita untuk membangun iman sesama, bukan untuk memuaskan ego sendiri atau menekan orang lain. Yang ketiga, hiduplah dengan tenang dan penuh rasa syukur, karena kita berada di dunia yang dijaga ketat oleh pemikiran yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih dan anugerah yang menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan akhirnya membuahkan kasih, kebaikan dan anugerah-Mu semata. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.